Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Kita masih dalam serial khotbah rahasia kesembuhan dan kesehatan. Saudara siap diberkati? Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa kesembuhan, kesehatan merupakan kehendak Allah buat semua orang yang percaya. Kita sudah melihat isi hatinya Tuhan. Mazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan? Yang pertama, Dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Semua dosamu sudah diampuni. Amin. Ini berbicara tentang keselamatan. Selanjutnya, kebaikan Tuhan yang kedua, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara bisa melihat prioritas Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Tuhan mau supaya semua orang percaya memiliki kehidupan yang sehat. Kalau ada di antara saudara yang sakit, Tuhan mau yang sakit disembuhkan. Kesembuhan, kesehatan merupakan hal yang penting buat orang percaya. Ini isi hatinya Tuhan. Jadi jangan ragu lagi. Kalau ada yang sakit, harapkan kesembuhan dari Tuhan. Bukan dari siapapun, tapi dari Tuhan. Yang kedua, kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang kamu perjuangkan. Kesembuhan merupakan pemberian. Karena kasih karunia oleh iman. Bukan oleh perbuatan, tetapi oleh iman, oleh percaya. Percaya apa? Percaya semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Datang, tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, seperti Paulus punya keyakinan. Aku punya keyakinan yang kokoh karena Injil adalah kekuatan Allah. Katakan bersama saya, Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi ketika kamu datang menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus, tidak ada sesuatu apapun yang bisa saudara lakukan yang terbaik selain daripada percaya. Ketika kamu percaya sama Yesus dan semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan, disitulah kekuatan Allah dilepaskan. Amin. Jadi betapa pentingnya kamu senantiasa datang menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah. Waktu kamu percaya, kekuatan Allah dilepaskan untuk menyembuhkan kamu. Amin. Jadi tidak ada cara lain untuk menerima kesembuhan selain daripada percaya. Bilang sama kiri kanan saudara, percaya Injil. Kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Setelah Yesus bangkit, sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan amanat agung kepada semua orang percaya. Beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Amin. Seperti yang pernah saya sampaikan sama saudara, pada awalnya tidak ada seorang pun murid Yesus yang berkomitmen kepada Injil pada awalnya. Kalau begitu kepada siapa Injilnya pertama kali dinyatakan? Kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus mendapatkan pewahyuan secara utuh tentang Injil dan Allah mempercayakan pelayanan pendamaian, memberitakan Injil kepada Paulus. Dan sekarang pelayanan pendamaian, memberitakan Injil diteruskan oleh gereja. Jadi saudara dan saya punya pelayanan. Namanya pelayanan pendamaian. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sekeliling saudara. Pertanyaan saya, waktu saudara memberitakan Injil, Injil yang mana yang saudara beritakan? Injil yang mana yang saudara beritakan? Di dalam perjanjian baru, Injil memiliki beberapa istilah atau sebutan. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul, Injil disebut sebagai Injil kasih karunia Allah.
Di dalam Galatia pasal 1 disebut Injil Kristus. Di dalam Efesus pasal 6 disebut Injil damai sejahtera. Jadi kalau saudara ketemu istilah-istilah Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera adalah Injil yang dimaksud, yang diberitakan oleh Paulus. Ini hanya beberapa sebutan untuk Injil. Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Sekarang pertanyaan saya, apa yang diberitakan Paulus di dalam Injil? Kisah pasal 20 ayat 20 sampai 21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan kuajarkan kepada kamu. Apa yang Paulus beritakan, apa yang Paulus ajarkan, Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi. Aku senantiasa bersaksi, aku senantiasa memberitakan kepada kamu, kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang selalu diberitakan oleh Paulus. Aku memberitakan kepada kamu, aku bersaksi kepada kamu, supaya kamu bertobat kepada Allah. Apa maksudnya bertobat kepada Allah? Bertobat di sini, terjemahan dalam bahasa aslinya adalah metanoia. A change of mind, perubahan pikiran. Bertobat kepada Allah artinya, rubah pikiranmu terhadap Allah. Rubah pikiranmu terhadap Allah. Mungkin selama ini saudara berpikir, Allah marah sama saya, Allah murka sama saya, Allah tidak ada di pihak saya, Allah ada di pihak yang menentang saya. Tetapi setelah saudara mendengar Injil, Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada anaknya, kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan baik-baik. Injil, kabar baik, selalu mengandung dua hal ini. Bertobat kepada Allah, rubah pikiranmu terhadap Allah, dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mungkin selama ini saudara berpikir Allah marah, Allah murka, Allah gak di pihak saya. Ternyata Allah begitu mengasihi kamu. Dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah saudara mendengar Injil, mungkin sebelumnya pikiran saudara Allah marah, Allah murka, Allah tidak ada di pihak saya. Tetapi setelah saudara mendengar Injil, pikiranmu diubahkan. Ternyata Allah gak murka, Allah gak marah, Allah tidak menentang saya, tapi Allah begitu mengasihi saya. Sampai-sampai dia memberikan anaknya datang menggantikan posisi saya, dihukum sampai mati, supaya saya yang percaya kepada anaknya, saya tidak binasa, tapi saya beroleh hidup yang kekal. Pikiranmu diubahkan. Tadinya kamu memiliki pikiran yang buruk tentang Tuhan, tentang Allah, tapi sekarang pikiranmu diubahkan. Kamu memiliki pikiran yang baik tentang Allah. Amin. Dunia semakin lama semakin gelap. Ada begitu banyak kejahatan. Moral semakin mengalami degradasi. Orang berpikir dunia butuh hukum Taurat. Dunia butuh khotbah tentang hukum Taurat, supaya mereka memiliki moral yang baik. Tentunya kita mau mereka memiliki moral yang baik, perbuatan yang baik. Tapi ini semua adalah buah, bukan akar. Mereka harus diubahkan dari akarnya. Kalau akarnya baik, buahnya pasti baik. Dan akarnya adalah Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Ini yang harus diberitakan kepada mereka. Ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus.
Jadi inisiatifnya datang dari Allah, bukan dari manusia. Allah berinisiatif memberikan anaknya untuk apa? Mendamaikan dunia dengan dirinya melalui anaknya. Kata memperhitungkan dalam bahasa aslinya, tensesnya adalah present tense. Artinya apa? Sampai hari ini pun, sampai detik ini pun, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau saudara melihat dunia semakin lama semakin gelap, seperti yang tadi saya katakan, pelanggaran semakin bertambah banyak. Semakin intens. Dan kualitas pelanggarannya semakin jahat. Tetapi Alkitab mengatakan, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Percayakah saudara akan hal ini? Ini tertulis dalam Alkitab. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tetapi waktu COVID-19 terjadi, ada begitu banyak orang Kristen yang berpikir, oh Tuhan sedang memperhitungkan pelanggaran setiap manusia dalam dunia ini. Itu sebabnya karena pelanggarannya semakin banyak, karena pelanggarannya semakin keras, itu sebabnya Tuhan memperhitungkan pelanggaran manusia dengan memberikan COVID-19. Apakah benar demikian? Saya mau tanya sama saudara, saudara hidup pada zaman penghukuman atau zaman kasih karunia? Apa yang saudara percaya? Ini sangat vital sekali. Saudara harus punya persepsi yang benar tentang Injil. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara masih ingat waktu Yesus ada di Nazaret pada hari Sabat? Dia masuk ke dalam rumah ibadat. Dia baca nas dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia tutup kitabnya. Dia kembalikan kepada pejabat. Dia duduk dan mata semua orang yang ada dalam rumah ibadat memandang Yesus. Tahukah saudara, waktu Yesus baca nas dari kitab Yesaya di Nazaret pada hari Sabat, nas yang Yesus baca itu belum selesai sampai habis. Tapi Yesus berhenti di sana. Kenapa? Waktu Yesus baca nas dari kitab Yesaya pasal 61. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yesus stop sampai di sana. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberikan penglihatan kepada orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia tutup kitabnya. Padahal ayatnya belum selesai. Masih ada sambungannya. Tapi dia tidak baca sambungannya. Dia hanya baca sampai di sini. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Stop. Padahal kalimat selanjutnya berkata, dan hari pembalasan Allah kita. Tapi dia tidak baca hari pembalasan Allah kita. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia ini adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bukan hari pembalasan. Kapan hari pembalasan? Nanti waktu dia datang yang kedua kali. Itu hari pembalasan. Waktu dia datang kedua kali, itulah hari pembalasan. Tetapi saya punya kabar baik, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Waktu hari pembalasan terjadi, saudara dan saya tidak ada di sana. Jadi hari ini, sebelum dia datang yang kedua kali, hari ini saudara dan saya hidup di tahun rahmat Tuhan. Jadi COVID-19 bukan penghukuman dari Tuhan. Kamu hidup di tahun rahmat Tuhan. Itu sebabnya apa yang kamu percaya ini sangat penting sekali. Betapa pentingnya kamu punya persepsi yang benar tentang Injil, tentang kabar baik. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran
Mereka. Mungkin saudara bertanya, apakah Tuhan berubah menjadi Tuhan yang lembek? Tidak. Dia tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah adalah Allah yang kudus. Apa artinya? Dia harus menghukum semua dosa. Nggak ada kompromi. Dia tidak bisa melanggar kekudusannya. Dia harus hukum semua orang yang berdosa. Tetapi ingat baik-baik, Allah adalah kasih. Apa artinya Allah adalah kasih? Allah mengasihi setiap orang yang berdosa. Bagaimana caranya saudara mempertemukan kedua sifat Allah ini? Allah adalah Allah yang kudus, Allah adalah kasih. Bagaimana caranya? Sebagai Allah yang kudus, dia harus hukum dosamu. Tapi karena dia mengasihimu, dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu. Itu sebabnya dia berikan anaknya, tubuh pengganti. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Itulah saatnya dia memperlakukan anaknya sebagaimana layaknya orang berdosa. Anaknya tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa. Kenapa? Karena dosamu, karena dosa saya. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Itulah saatnya Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Karena Allah sudah menghukum dosamu di tubuh anaknya. Dia tidak bisa lagi hukum dosamu di tubuhmu. Kalau dia menghukum dosamu di tubuh anaknya, kemudian dia hukum lagi dosamu di tubuhmu, ini tidak adil. Ini tidak adil. Saudara pernah dengar prinsip double jeopardy? Sebuah kesalahan atau dosa tidak bisa dihukum dua kali. Cukup satu kali. Di tubuh Yesus. Karena dia sudah hukum dan dia sudah perhitungkan semua dosamu di tubuh anaknya. Itu sebabnya hari ini dia tidak perhitungkan lagi di tubuhmu. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Melalui Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Yang percaya boleh bilang amin. Bahkan kenyataannya waktu dia datang ke dalam dunia ini. Dia berjalan keliling menyembuhkan semua orang yang sakit. Tanpa memperhitungkan dosa mereka. Tanpa memperhitungkan dosa mereka. Alkitab berkata semua orang yang datang sama Yesus yang sakit. Semuanya disembuhkan. Mereka orang berdosa. Tapi waktu mereka datang Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa mereka. Seolah-olah mereka tidak punya dosa. Kalau Yesus memperhitungkan pelanggaran mereka. Kamu sakit apa? Saya lumpuh. Oke, kamu di sini. Kamu kumpul di bagian A. Karena saya tahu, kemarin kamu habis berantem sama istri kamu. Kumpul di sini. Kamu sakit apa? Saya nggak bisa jalan. Oke, kamu kumpul di bagian B. Karena saya tahu, 2 hari yang lalu kamu mencuri. Diperhitungkan. Kamu sakit apa? Saya tidak bisa melihat. Oke, kamu kumpul di bagian C. Karena saya tahu, bulan lalu kamu berzina. Diperhitungkan pelanggarannya. Oke, saya akan sembuhkan dulu yang bagian A. Kemudian kalau saya nggak capek, bagian B. Kalau saya punya waktu, bagian C. Tapi kemungkinan bagian C, karena dosamu berat, saya tidak bisa sembuhkan kamu. Tidak diperhitungkan. Alkitab berkata, semua orang yang datang sama Yesus, semuanya disembuhkan. Yesus seolah-olah membiarkan mereka menerima semua kesembuhan. Karena Yesus percaya kesembuhan yang mereka terima menuntun mereka kepada pertobatan yang sesungguhnya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Percayakah saudara akan hal ini? Ini tertulis dalam Injil. Amin. Ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Ingat baik-baik, inisiatif pendamaian sudah datang dari Allah. Dia sudah memberikan anaknya.
Dia tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Sekarang, seolah-olah dalam nama Kristus, kami menasehati kamu. Paulus berkata begini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata didamaikan di sini, terjemahan dalam bahasa aslinya adalah kata lasso. Kata lasso. Yang artinya apa? To change. Exchange. Ditukar. Bertukar. Allah sudah memberikan anaknya. Inisiatif pendamaian sudah datang dari Allah. Melalui Kristus, Allah berikan anaknya. Dan sekarang, melalui perantaran Paulus, Allah minta kepada kamu, tukarkan dirimu dengan anakku. Wow. Divine exchange. Aku minta kepada kamu, berilah dirimu ditukar dengan anakku. Biarkan anakku yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, yang di dalamnya tidak ada dosa. Biarkan anakku menjadi dosa karena dosamu. Biarkan anakku menerima penghukuman yang seharusnya menjadi bagianmu. Supaya hari ini kamu bebas dari penghukuman. Berilah dirimu ditukar dengan anakku. Anakku menerima penolakan. Kamu menjadi anaknya. Berilah dirimu ditukar. Kata lasso. Jadi pendamaian di sini bukan berbicara tentang suatu pendamaian, tetapi berbicara tentang divine exchange. Pertukaran secara ilahi, pertukaran tempat secara ilahi. Berilah dirimu ditukar dengan Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, berilah dirimu ditukar sama Yesus. Wah, Allah memberikan anaknya. Untuk apa Allah memberikan anaknya? Untuk ditukar sama saudara. Kata lasso. To change, exchange. Jadi bukan hanya berbicara tentang sebuah perdamaian, tapi berbicara tentang pertukaran tempat. Allah minta kepada kamu melalui perantaran Paulus. Kamu mau gak ditukar sama anakku? Biar anakku yang tidak berdosa menjadi dosa. Supaya kamu menjadi orang yang benar. Anakku menerima dosamu. Kamu menerima kebenaran anakku. Anakku mengalami penolakan di atas kayu salib. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari kamu diterima menjadi anaknya. Berilah dirimu ditukar dengan Yesus. Inilah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Amin. Ini Injil yang diberitakan oleh Paulus. Bertobatlah kepada Allah. Rubah pikiranmu tentang Allah. Mungkin selama ini saudara berpikir, Allah marah, Allah murka. Situasi buruk yang saya alami, ini semua hukuman dari Tuhan. Rubah pikiranmu. Rubah pikiranmu, bertobat kepada Allah. Dan percayalah kepada Yesus. Allah begitu mengasihimu, dia berikan anaknya yang tunggal. Siapakah dia? Yesus. Amin. Dia berikan anaknya yang tunggal. Percayalah kepada anaknya. Berilah dirimu ditukar dengan anaknya. Biarlah anaknya menerima semua bagian yang seharusnya menjadi bagian kamu. Dan kamu, saya menerima semua bagian yang seharusnya menjadi bagian anaknya. Ini kabar baik. Ini Injil. Nah, waktu saudara percaya Injil, mau memberikan dirimu ditukar dengan anaknya, apa yang terjadi? Paulus berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang. Jadi Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, Injil juga untuk semua bangsa. Untuk saudara, untuk saya. Perhatikan baik-baik apa yang Paulus katakan. Ini yang Paulus beritakan. Paulus punya keyakinan yang kokoh sama apa yang Paulus beritakan. Injil kasih karunia Allah. Injil Kristus. Injil damai sejahtera. Injil adalah kekuatan Allah. Dunamis.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Saudara mendengar Injil, merubah pikiranmu terhadap Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dan memberi dirimu ditukar dengan Yesus. Di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Jadi jangan main-main sama Injil. Saya mau setiap hari, setiap saat menempatkan diri saya di bawah Injil. Karena ketika saya baca Injil, saya dengar Injil, saya percaya kabar baik, saya percaya bagian yang seharusnya menjadi bagian saya ditanggung sama Yesus, dan saya menerima apa yang menjadi bagian Yesus. Di situ ketika saya percaya, kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Sebanyak kamu menempatkan dirimu di bawah Injil, sebanyak itu juga kamu melihat kekuatan Tuhan dilepaskan. Kata menyelamatkan di sini bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga. Tidak sebatas itu. Keselamatan pasti. Tapi ingat baik-baik, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Selanjutnya, Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Kata menyelamatkan di sini bukan hanya sebatas memindahkan kamu dari neraka ke surga, bukan hanya sebatas mengampuni semua kesalahanmu, tapi kata menyelamatkan di sini soteria, soso, yang artinya apa? To make well, to restore to health, to rescue from danger, to protect, to prosper. Jadi dengan kata lain, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu dalam seluruh area hidupmu. Kamu butuh diselamatkan? Kamu butuh disembuhkan? Kamu butuh anakmu diselamatkan? Kamu butuh usahamu diselamatkan? Tempatkan dirimu di bawah Injil. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Di mana kamu bisa menemukan kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu? Di mana? Dalam Injil. Tidak dimanapun, tapi dalam Injil. Kalau kamu tahu, kamu bisa menemukan kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan seluruh area hidupmu, maka tempatkan dirimu di bawah Injil. Terus dengar. Lihat Yesus setiap hari. Rubah pikiranmu terhadap Allah. Dan percaya sama apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Di situ kekuatan Tuhan dilepaskan. Di situ kekuatan Tuhan dilepaskan. Amin. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa waktu kamu percaya, menempatkan dirimu di bawah Injil, kekuatan Tuhan dilepaskan? Ini intinya Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kita sudah pernah dengar firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Kebenaran apa itu? Kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus buat semua orang yang percaya. Jadi waktu saudara menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, apa yang terjadi? Saudara menemukan identitasmu yang baru. Apa itu? Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Disitulah kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Amin. Yang bertolak dari iman. Apa itu kebenaran karena iman? Yang bertolak dari iman. Artinya apa? Bertolak dari iman. Awalnya iman, awalnya karena iman, awalnya karena kamu percaya. Saya percaya sama Yesus, sama pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib, saya dibenarkan. Awalnya apa? Iman. Dan memimpin kepada, artinya apa? Awalnya iman, memimpin kepada iman. Artinya day by day, setiap hari.
Itu juga karena iman. Kamu dibenarkan karena iman. Selanjutnya iman. Awalnya iman. Selanjutnya iman. Banyak orang berpikir awalnya iman. Selanjutnya dengan perbuatan. Tidak. Ingat, saya tidak menentang perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah. Hasil dari kamu percaya sesuatu yang benar. Awalnya iman dan memimpin kepada iman. Artinya apa? Selanjutnya juga dengan iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi setiap hari percaya, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu akan melihat kekuatan Tuhan dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Apakah hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga? Tidak. Menyelamatkan kamu dalam seluruh area hidupmu. Amin. To make you well. To restore to health. To protect from danger. To prosper you. Kamu akan melihat kekuatan Tuhan. Akan dinyatakan dalam seluruh area kehidupanmu. Jadi inilah Injil. Jangan main-main. Tempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Tempatkan dirimu di bawah Injil damai sejahtera. Tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia. Kamu akan melihat kekuatan Tuhan dilepaskan untuk menyembuhkan kamu. Hidupmu sehat. Jadi apa rahasia kesembuhan, kesehatan yang kita pelajari hari ini? Tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia. Lukas pasal 13, ayat 10 sampai 11. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Menarik, selalu muncul hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat ini sekali lagi memberitahukan sama saudara bahwa penyakit bukan berasal dari Allah. Penyakit berasal dari siapa? Dari iblis. Iblis yang memberikan penyakit. Bukan Tuhan yang memberikan penyakit. Iblis yang memberikan penyakit. Tuhan yang menyembuhkan. Allah saudara adalah Allah yang menyembuhkan. Jadi saya mau hari ini saudara jangan lagi memiliki keraguan. Harapkan kesembuhan dari Tuhan. Amin. Ayat 12 sampai 17. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Waktu Yesus menyembuhkan perempuan ini, kepala rumah ibadat dan semua orang yang ada di sana menjadi gusar. Bukankah ada 6 hari dalam seminggu untuk bekerja? Kenapa kamu gak datang pada hari kerja? Kenapa datang pada hari Sabat? Seperti yang saya sampaikan sama saudara, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat menganggap bahwa kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Ini terjadi dalam rumah ibadat yang merupakan gambaran tentang gereja. Kesalahan yang sama terjadi dalam gereja Tuhan hari ini. Gereja menganggap bahwa kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Tapi Tuhan memperbaiki konotasi bahwa kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan dalam gereja. Enggak. Mereka berkata, 6 hari dalam seminggu, kenapa kamu enggak datang pada hari kerja? Kenapa kamu datang pada hari istirahat? Dengan kata lain, mereka menganggap
Kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Ini terjadi dalam gereja loh. Dan kesalahan yang sama terjadi dalam gereja sekarang. Gereja menganggap kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Tapi Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Sembuh. Kesembuhan merupakan sesuatu yang bukan diperjuangkan. Kesembuhan adalah pemberian. Di sini ada satu rahasia. Bagaimana caranya menerima kesembuhan sebagai pemberian. Perhatikan baik-baik. Ayat 15. Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat? Ingat baik-baik kedua binatang ini. Taruh dalam pikiranmu, lembu dan keledai. Oke? Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Yesus mengutip ayat ini dari perjanjian lama. Nanti kita lihat ayatnya. Hai kamu orang munafik, bukankah setiap kamu membawa lembu dan keledainya pada hari Sabat ke tempat minuman? Pertanyaan saya, untuk apa lembu dan keledai dibawa ke tempat minuman? Supaya lembu dan keledainya segar kembali. Betul? Saya percaya ini berbicara tentang kesembuhan. Karena konteksnya di sini Yesus sedang menyembuhkan orang yang diikat iblis selama 18 tahun. Yang sampai bungkuk punggungnya. Untuk apa dibawa ke tempat minuman? Supaya disegarkan kembali. Supaya lembu dan keledainya minum air. Supaya disegarkan kembali. Dan air di sini berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kuncinya, rahasianya ada di firman Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 12. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Betul kata orang Farisi, ada 6 hari untuk bekerja. Tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja. Supaya lembu dan keledai. Ingat baik-baik dua binatang tadi yang Yesus katakan. Hai orang munafik, bukankah kamu membawa lembu dan keledaimu pada hari Sabat ke tempat minuman? Betul? Pada hari ketujuh hari apa? Hari Sabat. Haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja. Apa yang mereka lakukan dengan lembu dan keledai pada hari Sabat? Seperti yang Yesus katakan tadi. Mereka membawa lembu dan keledainya pada hari Sabat ke tempat minuman. Untuk apa? Disegarkan kembali. Air di sini berbicara tentang firman Tuhan. Mendapat kelegaan, disegarkan kembali. Air di sini berbicara tentang firman Tuhan ke tempat minuman. Yesus pernah berkata, kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana saudara bisa mendapatkan kelegaan? Firman Kristus, firman kasih karunia. Sama seperti Yesus berkata kepada Marta, kenapa kamu menyusahkan dirimu dengan segala banyak perkara? Hanya satu yang perlu. Hanya satu yang perlu. Dan Maria telah melakukan bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa yang Maria lakukan? Dia duduk di kaki Yesus. Dia mendengarkan firman, perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus. Ini yang terbaik. Nggak ada yang bilang amin. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada kamu duduk di kaki Yesus, mendengar firman Kristus, Injil Kristus, Injil kasih karunia. Kabar baik tentang Yesus. Ini yang menyembuhkan kamu. Ini yang menyembuhkan kamu. Kamu mendapat kesegaran. Ayat ini Yesus katakan ketika Yesus menyembuhkan orang yang 18 tahun dirasuk roh jahat sampai bungkuk punggungnya. Hai kamu orang munafik, bukankah pada hari Sabat kamu membawa lembu dan keledaimu ke tempat minuman? Untuk apa?
disegarkan kembali. Kuncinya ada di firman Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Saya percaya hidupmu sehat. Kalau kamu sakit, penyakitmu disembuhkan. Kenapa? Di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyembuhkan kamu. Seperti Yohanes pernah berdoa kepada Gaius. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya begini. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Prosper in all things. Seberapa banyak di antara saudara yang mau sukses, baik-baik dalam seluruh area hidupmu. Prosper in all things and be in health. Sehat. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidupmu sehat. Amin. Just as your soul prospers. Sama seperti jiwamu baik-baik. Ketika jiwamu baik-baik, maka hidupmu sehat. Dan kamu baik-baik dalam segala sesuatu. Jadi kuncinya adalah jiwamu baik-baik. Bagaimana caranya jiwamu baik-baik? Kalau saudara baca secara keseluruhan ayat ini. Kita baca secara keseluruhan konteksnya. Kenapa Yohanes berdoa supaya Gaius baik-baik dalam segala sesuatu, sehat-sehat sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi Gaius tahu Yohanes tahu jiwanya Gaius udah baik-baik dan dia berdoa. Sama seperti jiwamu baik-baik, Gaius, aku berdoa supaya kamu baik-baik dalam segala sesuatu dan kamu sehat. Kenapa jiwanya Gaius baik-baik? Kenapa Yohanes berkata jiwamu baik-baik? Seperti jiwamu baik-baik, aku berdoa kamu baik-baik juga dalam segala sesuatu dan kamu sehat. Apa kuncinya? Perhatikan baik-baik. Kita baca secara keseluruhan ayat ini. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih. Yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, Gaius, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Aku berdoa buat kamu, Gaius. Sebagaimana jiwamu baik-baik. Aku berdoa, demikian juga kamu baik-baik dalam segala sesuatu dan kamu sehat-sehat. Kenapa Yohanes bisa berkata, Gaius, jiwamu baik-baik? Sebab, perhatikan baik-baik, ayat yang ketiga. Sebab, aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Amin. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi ketika Yohanes mendengar kesaksian tentang Gaius, semua orang yang datang sama Yohanes selalu, Gaius hidup dalam kebenaran, Gaius hidup dalam kebenaran, Gaius hidup dalam kebenaran. Sehingga Yohanes tahu, jiwamu baik-baik. Jiwamu baik-baik. Dan ketika jiwanya Gaius baik-baik, apa yang terjadi? You may prosper in all things and be in health. Kamu sehat. Jadi kunci kesehatan, kesembuhan adalah hidup dalam kebenaran Injil. Tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah. Tempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Tempatkan dirimu di bawah Injil damai sejahtera. Amin. Rubah pikiranmu terhadap Allah. Rubah. Harus rubah.
Dia bukan Allah yang memberikan penyakit. Dia bukan Allah yang memberikan penghukuman. Dia tidak ada di balik sesuatu yang buruk yang kamu alami hari ini. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada pernah pertukaran. Nggak ada. Dia tidak pernah ada di balik semua yang buruk yang kamu alami hari ini. Rubah pikiranmu. Amin. Sesuatu yang buruk bisa terjadi karena kesalahanmu, karena si jahat. Tapi dia tidak pernah tinggal diam. Dia Allah bukan yang memberikan sesuatu yang buruk, tapi dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidupmu. Itulah Allah saudara, itulah Allah saya. Rubah pikiranmu. Dan dia sudah mendamaikan dirinya dengan dunia ini, dengan saudara, dengan saya. Dia tidak perhitungkan pelanggaranmu hari ini. Karena dia sudah berikan anaknya. Dia perhitungkan semua pelanggaranmu di tubuh anaknya. Ini inisiatif dari Allah. Manusia tidak pernah punya inisiatif. Itu sebabnya melalui perantaran Paulus, Allah menasehati kamu. Aku sudah berikan anakku buat kamu. Menggantikan posisimu hari ini. Tukarkan dirimu dengan anakku. Biarkan anakku menerima semua yang menjadi bagianmu. Biarkan anakku menerima dosamu. Supaya kamu menerima bagian yang menjadi bagian anakku. Anakku terima dosamu. Kamu menerima kebenaran anakku. Amin. Anakku menerima penolakan. Supaya hari ini kamu bisa menjadi anakku. Berikan dirimu ditukar dengan Tuhan. Waktu kamu percaya, apa yang terjadi? Di situ kekuatan Tuhan dilepaskan. To make you well, to restore, to health. Membuat kamu hidupmu sehat, membuat hidupmu yang sakit disembuhkan. Gaius didoakan oleh Yohanes, sebagaimana jiwamu baik-baik. Kenapa Yohanes bisa menilai jiwanya baik-baik? Karena beberapa saudara yang tahu kehidupan Gaius memberikan kesaksian kepada Yohanes. Gaius hidup dalam kebenaran. Gaius hidup dalam kebenaran. Gaius hidup dalam kebenaran. Sehingga jiwanya baik-baik. Pikirannya baik-baik. Dia tidak pernah berpikir Allah menentang dia. Dia tidak pernah berpikir Allah tidak ada di pihak dia. Dia tidak pernah berpikir Allah marah murka sama dia. Dia percaya sesuatu yang baik tentang Tuhan. Dia percaya pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Sehingga jiwanya baik-baik. Dan apa yang terjadi ketika jiwamu baik-baik? Percaya, berubah, metanoia terhadap Allah. Apa yang terjadi? Kekuatan Allah dilepaskan. Kamu sehat, kamu kuat. Bukankah setiap orang membawa keledai dan lembunya ke tempat minuman supaya disegarkan kembali? Pada hari Sabat, betapa baiknya pada hari Minggu kamu datang ke tempat minuman. Ini berbicara tentang gereja. Kamu menerima air hidup. Amin. Kamu disegarkan kembali. Kalau ada yang sakit disembuhkan. Amin. Jadi jangan pernah lewatkan hari Minggu. Ini rahasia. Ini terjadi di rumah ibadat. Bukankah setiap orang membawa lembunya, keledainya ke tempat minuman pada hari Sabat? Jadi jangan pernah lewatkan hari Minggu. Datang, duduk, diam. Dengar firman Kristus. Kuncinya, rahasianya ada pada firman Tuhan. Tempatkan dirimu pada firman Kristus, firman kasih karunia, Injil damai sejahtera. Saya percaya jiwamu disegarkan. Amin. Kamu sehat, kamu kuat. Ini kehendak Tuhan buat setiap orang yang percaya. Tuhan mau setiap saudara punya hidup yang sehat. Dan Tuhan mau hari ini, kalau ada yang sakit disembuhkan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Ini obat yang manjur. Amin. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Amin.
Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpan dalam lubuk hatimu. Karena inilah kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Kalau dokter suruh saudara makan obat 3 kali sehari, kamu nurut 3 kali sehari. Tapi ada satu obat yang bagus untuk seluruh tubuhmu. Apa itu? Firman Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Saya percaya hidupmu sehat, umurmu panjang. Amin. Orang yang menantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Dia berlari tidak menjadi lesu. Umurmu boleh bertambah, kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau memberikan anakmu untuk mendamaikan dirimu dengan kami. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kami. Karena semua pelanggaran kami sudah engkau tanggungkan di tubuh anakmu. Ini semua inisiatif yang berasal daripadamu. Itu sebabnya engkau mengutus Paulus. Termasuk mengutus kami hari ini. Kami punya pelayanan pendamaian. Untuk memberitakan kepada dunia ini. Engkau sudah memberikan anakmu untuk ditukar. Katalaso, to exchange. Untuk memberitakan kepada dunia ini. Berikan dirimu ditukar dengan Yesus. Biarlah Yesus menerima semua bagian yang seharusnya kami terima. Dosa, penghukuman, kutuk. Supaya hari ini kami menerima bagian yang seharusnya menjadi bagian Yesus. Keselamatan, kesehatan, perlindungan, berkat yang berlimpah. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya betapa luar biasa pelayanan pendamaian, pemberitaan Injil yang kau percayakan kepada kami. Karena ketika orang percaya kepada Injil, di situ kekuatanmu dilepaskan untuk menyelamatkan, to restore to health, to rescue from danger, to prosper. Betapa kami bersyukur hari ini kami tahu isi hatimu Tuhan buat anak-anakmu di tempat ini. Engkau mau setiap anak-anakmu sehat. Dan engkau mau setiap anak-anakmu yang sakit disembuhkan. Dan kami telah melihat rahasia kesembuhan hari ini ketika engkau menyembuhkan orang yang 18 tahun diikat oleh roh jahat. Di dalam rumah ibadat yang merupakan gambaran tentang gereja. Di mana mereka melihat kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan dengan usaha mereka. Tetapi Yesus merubah pandangan itu. Bukankah pada hari Sabat engkau membawa kelembu dan keledaimu ke tempat minuman? Di hari Minggu ini Tuhan, kami membawa diri kami ke tempat minuman. Sumber air hidup. Firman Kristus, firman kasih karunia. Dan hari ini kami disegarkan kembali. Kami dipuaskan kembali. Kami sehat, kami kuat. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anakmu yang mendengar firman kasih karunia hari ini, mereka yang percaya, mereka yang sudah memberikan diri mereka ditukar dengan Kristus. Semua penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Kelemahan tubuh mereka sudah ditanggung di atas kayu salib. Mereka sudah menukarkan diri mereka dengan Kristus. Dan hari ini Tuhan, mereka menerima bagian yang terbaik, yang seharusnya menjadi milik Kristus. Mereka terima hari ini. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Umur mereka boleh bertambah, kekuatan mereka dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin, amin.